Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Aldani dengan NIM 2222020268 dari kelas PAIC. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang pertama yaitu surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Kita mulai ke surah Al-Fatihah dulu. Surah Al-Fatihah adalah surat pertama yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat ini diturunkan di Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Surat ini dinamai Al-Fatihah karena ia merupakan surat pertama ditulis yang ada di dalam Al-Quran. Demikian, nama Al-Fatihah sebetulnya kependekan dari Al-Fatihah Al-Kitab atau disebut Al-Fatihah Al-Quran. Nah, nama ini juga disepakati oleh semua mazhab. Surat Al-Fatihah ini sebagai surah pembuka yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya berfungsi sebagai doa pembukaan atau doa dalam ibadah sholat, tapi juga membawa pesan mendalam tentang hubungan antara manusia dan Allah, serta pentingnya amal soleh sebagai landasan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Materi yang kedua yaitu surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq ini adalah surat ke-113 yang ada di dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat di ayat pertamanya, yaitu mempunyai arti waktu subuh. Nah, surat ini terdiri dari 5 ayat dan tergolong surat Makkiyah juga. Nah, surat Al-Falaq mengajarkan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan dan bahaya, yaitu mengingatkan manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk ancaman, bahaya, dan lain-lain. Itu baik bahayanya dari dibuat manusia ataupun dari jin. Yang ketiga yaitu surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini adalah surat ke-109 yang ada di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Namanya berasal dari ayat pertama dari surat ini, itu Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun. Surat ini populer karena banyak dijadikan dasar dalam toleransi beragama. Surat Al-Kafirun ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian akidah tauhid, menolak kompromi dalam keyakinan, dan menegaskan perbedaan dasar antara keyakinan Islam sama keyakinan kaum non-muslim. Dan surat yang terakhir yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surat Makkiyah, sama seperti tadi, dan terdiri atas 7 ayat. Surah Al-Ma'un ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, dan menjaga nilai-nilai moral kita dalam kehidupan kita sosial sesama umat muslim maupun non-muslim. Materi selanjutnya yang kita bahas yaitu surat Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan At-Tin. Yang pertama yaitu surat Al-Ikhlas, merupakan surat yang ke-112 di dalam kitab suci Al-Quran. Meski ditempatkan di bagian akhir kitab Al-Quran, namun surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang diwahyukan di Mekah. Bahkan surat ini diturunkan di awal kenabian. Surat Al-Ikhlas ini intinya menegaskan keesaan Allah dan bahwa Dia tidak memiliki sekutu atau anak. Surat ini mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mengesahkan Allah dengan sepenuh hati. Yang kedua yaitu surat An-Nasr adalah surat yang diturunkan setelah terjadinya peristiwa Fatu Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan surat ini dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Inti surat An-Nasr ini menyampaikan kabar gembira tentang kemenangan dan kesuksesan yang akan datang kepada umat muslim. Surat ini mengingatkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dan terus berjuang dalam kebaikan. Surat yang selanjutnya yaitu surat Al-Kautsar adalah surat ke-108 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surat terpendek dalam Al-Quran. Inti surat Al-Kautsar ini menjelaskan tentang nikmat yang
diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa sungai surga yang melimpah-limpah. Surat ini mengajarkan kepada umat kita atau umat Islam untuk menghargai nikmat Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Surat selanjutnya yaitu surat Al-Fil merupakan surat ke-105 yang terdiri dari 5 ayat. Al-Fil ini memiliki artinya termasuk dalam surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Surat Al-Fil ini intinya mengisahkan kejadian ketika pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah di Mekah dihancurkan oleh burung ababil atas perintah Allah. Surat ini mengajarkan kita bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu dan mampu melindungi umatnya. Yang surat terakhir yaitu surat At-Tin adalah surat ke-95 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surat Al-Burus. Nama At-Tin ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat di ayat pertamanya yaitu Wat-tini waz-zaitun, yaitu buah tin, menggambarkan pentingnya keberagaman manusia dan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat ini juga mengajarkan umat manusia untuk merenungkan ciptaan Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Materi selanjutnya yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8, dan An-Nisa ayat 146. Surat yang pertama kita bahas yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini yaitu memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun. Surat Mujadilah ini merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran dengan jumlah 22 ayat. Surat ini turun di kota Madinah dan menjadi golongan surat Madaniyah. Allah memerintahkan mereka untuk saling berbuat baik kepada sesama muslim saat berada di dalam majelis. Ayat ini juga memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi orang-orang yang berilmu. Yang kedua yaitu surah Ar-Rahman merupakan surat ke-55 dalam Al-Quran. Dinamakan demikian karena kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama, yang juga merupakan salah satu dari 99 nama Allah yang berarti Maha Pengasih dan terdiri dari 78 ayat serta termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Isi utama inti dari surat ini adalah untuk menggambarkan kasih sayang Allah yang melimpah ruah, memberikan berbagai nikmat baik di dunia maupun di akhirat kepada hamba-hambanya. Surat yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa. An-Nisa adalah surah keempat dalam Al-Quran yang terdiri atas 176 ayat. Surah ini digolongkan surah Madaniyah, yaitu surah ini diwahyukan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Inti dari surat ini yaitu An-Nisa ayat 8, dijelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran tentang waris yang apabila pada saat pembagian waris hadirnya yaitu kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka harta itu sekedarnya atau sedikitnya dan ucapkanlah kepada mereka kata yang baik. Dan surah An-Nisa selanjutnya itu ayat 146 dijelaskan bahwa ayat ini menyampaikan tentang perkara orang-orang yang munafik yang masih diberi kesempatan bertobat selama mereka belum meninggal atau nyawanya masih di kerongkongan. Pertobatan itu akan diterima asalkan benar-benar menyesali perbuatan dosa yang ia lakukan. Materi selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran 134, Al-Anfal ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat ke-13. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Intinya mengajarkan pentingnya sabar dan sholat dalam kehidupan seorang muslim. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Sabar dalam Islam memiliki dua aspek, yaitu sabar dalam melaksanakan yang dicintai Allah meskipun sulit,
Yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan yang dibencinya meskipun nafsu ingin melakukannya. Orang yang mampu melakukan kedua aspek tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar yang akan selamat. Yang kedua yaitu surat Al-Imran merupakan surat Madaniyah yang menceritakan keluarga Imran, orang tua Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Ayat 134 ini menunjukkan karakter orang yang bertakwa, yaitu gemar berinfak atau bersedekah, menahan amarah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Ayat ini juga menggambarkan keutamaan orang-orang yang berbuat kebaikan di berbagai situasi, baik di lapang maupun sempit. Dengan menahan marah dan memaafkan, mereka menunjukkan kesabaran dan kemurahan hati. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dari ayat ini kita belajar pentingnya sikap baik dan kemurahan hati serta bagaimana mereka disukai Allah. Ayat selanjutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 27. Allah menegaskan dua prinsip, yaitu penting yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang beriman. Yang pertama yaitu larangan berkhianat yang ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan ajaran Islam. Berkhianat baik dalam membentuk pelanggaran janji, penipuan atau kecurangan merupakan perilaku yang sangat-sangat yang dibenci Allah karena berhubungan erat dengan sifat munafik. Kedua, Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah. Dan surat yang terakhir yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13 menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim. Istiqomah ini adalah sikap teguh dalam pendirian dan konsistensi dalam beriman. Materi selanjutnya yaitu surat Al-Furqan ayat 63. Ayat ini turun sebagai respon terhadap kritikan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah bukan seorang yang mengada-ngada, melainkan utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah dengan jelas. Isi kandungan ayat ini memberikan panduan kepada umat Islam, yaitu kita, untuk menjaga akhlak, bersikap rendah hati, dan bersabar dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Materi yang kedua yaitu surat Al-Isra ayat 27. Surat Al-Isra adalah surat ke-17 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makiyah. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan perbuatan orang-orang jahiliyah telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab menumpuk hartanya yang mereka peroleh dari rampasan perang atau perampokan. Ayat artis Al-Isra ayat 27 yaitu sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sedangkan yang dimaksud pemboros dalam ayat ini ialah orang-orang yang menghamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat yang tentunya di luar perintah Allah. Orang-orang yang serupa inilah yang disebut kawan-kawan setan. Di dunia mereka tergoda oleh setan dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Materi selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 114 yang menekankan bahwa pentingnya memakan makanan yang halal dan baik serta bersyukur atas nikmat Allah. Ayat ini turun sebagai jawaban atas permintaan mukjizat dari kaum musyrik Mekah, menegaskan bahwa mukjizat adalah kehendak Allah sendiri. Isi kandungan ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menghargai rezeki yang diberikan Allah dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang menegaskan larangan terhadap perjudian dan minuman keras. Menggambarkan perilaku tersebut sebagai perbuatan keji yang berasal dari setan. Ayat tersebut turun sebagai respon terhadap praktik jahiliyah di Mekah, memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai hukum yang bagi pelanggarnya. Isi
Isinya ayat ini menekankan pentingnya menjauhi praktik-praktik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta mengingatkan kita bahwa konsentrasi pada kewajiban agama ini, yaitu Islam, harus diutamakan. Materi selanjutnya yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53 adalah surat ke-39 dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Surat ini digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Dalam asbabun nuzulnya, ayat ini turun sebagai tanggapan atas ketidakkepercayaan seorang untuk bertaubat. Namun uh, Allah menegaskan bahwa Dialah yang Maha Pengampun. Nah, isi kandungan ayat ini memberikan pesan penuh harapan, mengajak umat manusia untuk terus berharap pada rahmat-Nya tanpa berputus asa. Yang kedua yaitu surat An-Najm, uh, artinya bintang. Surat ini terdiri dari 62 ayat. Surat ini adalah tergolong surat Makkiyah. An-Najm ayat 39 sampai 42 yang kita bahas, itu menyoroti konsep balasan atas usaha dan amal perbuatan manusia. Terkait dengan perang Uhud, ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu akan memperoleh balasan sesuai dengan usahanya dan amalnya, serta menegaskan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan moral dari ayat ini yaitu mengajak manusia untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya pada keadilannya dalam mengatur segala urusan-urusan kita. Ayat selanjutnya yaitu surat Al-Imran ayat 159. Ini diturunkan setelah perang Uhud. Nah, perang Uhud itu termasuk salah satu perang yang menyakiti Rasulullah SAW, yaitu banyaknya mengalami kerugian. Nah, peristiwa-peristiwa seperti inilah tentu memberikan kesan yang menyakitkan di dalam diri Rasulullah SAW. Tetapi tabiat Nabi Muhammad ini yang lemah lembut, pemaaf, dan kasih sayang yang terhadap semua makhluk mengalahkan itu semua. Isi kandungan yang mengajarkan pentingnya sikap lemah lembut dalam berinteraksi dengan sesama, serta menegaskan bahwa keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah karena keturunan atau kedudukan, melainkan karena tingkat ketakwaannya. Nah, surat selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat. Nah, surat ini adalah surat ke-49 yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat ini tergolong surat Madaniyah, yang terdiri dari 18 ayat. Surat Al-Hujurat ini sendiri memiliki makna kamar-kamar, atau bisa diartikan dengan kamar tempat kediaman Nabi Muhammad SAW bersama istri-istri beliau. Pesan yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Hujurat ayat ini, bahwasannya mengajak umat Islam untuk saling mengenal, menghargai keragaman, dan menjunjung tinggi ketakwaan sebagai penentu utama kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.